حسن الزوج المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sekalian, terkhusus Adinda, Rian, dan Ria, ada pesan penting di dalam Al-Quran bagi setiap insan beriman, pasutri yang mendambakan kehidupan rumah tangga berhias sakinah, ketentraman, mawaddah, rasa cinta yang diselimuti oleh materi, dan rahmah, perhatian yang mengalir dari kebeningan hati yang paling dalam. Kita selalu menyingkatnya dengan samara. Pintu samara dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21 dengan dua kunci utama. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara sekian tanda yang mengharuskan seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah, Adinda, tanda itu di bahasa Arab setidaknya ada dua nama. Satu alamat, tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Rian bertanya, di mana alamat ricis? Semakin mengenal alamatnya, semakin cepat sampai ke tujuan. Sedangkan tanda yang hanya mendekatkan seorang hamba kepada Rabb Sang Pencipta, dalam bahasa Arab, bahkan di Al-Quran, di hadis, itu tidak ada nama lain selain ayat. Karena itu jika disebutkan ayat, maka memberi kesan kepada kita untuk mengambil petunjuk dari tanda itu agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya. Mengapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-8 di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, insan beriman yang sejati itu ada tandanya. Jika dibacakan nama Allah, bergetar jiwanya. Jika diingatkan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya dan lantas menjadi dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda, ada rumus dalam tafsir. Jika di dalam Al-Quran informasinya dibuka dengan kalimat ayat, maka berita yang disampaikan harus mampu menjadikan hamba semakin lebih dekat dengan Allah. Dan informasi pernikahan dalam Al-Quran, informasi tentang samara, dibuka oleh Allah dengan bentuk ayat dalam bentuk jama. Wa min ayatihi. Seakan Allah ingin menegaskan bahwa jika engkau menginginkan samara, ketentraman dalam rumah tanggamu, mawaddah dalam cintamu, rahmah dalam perhatianmu, maka mendekatlah kepadaku. Karena itu para ulama mengatakan, esensi hidup berumah tangga itu pada akhirnya ditujukan untuk membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bila ada di ruangan ini bahkan yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, namun belum mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka belum ada yang tepat dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu, setelah menikah ini, mohon dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di malam hari. Sungguh banyak persoalan yang besar dituntaskan hanya dengan hamparan sejadah dan bersujud di dalamnya. Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi besar karena hanya menampilkan ego dan kebesaran semata. Adinda yang kedua, dan ini sebagai penutup yang sangat indah dalam Al-Quran.
Jika sudah berumah tangga kata Allah dan menginginkan samarah, maka bersikaplah seperti zauj, pasangan yang saling menyempurnakan dan menyadari ketidaksempurnaan. Quran surah keempat di ayat ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pasutri yang merasa beriman. Jika ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan mempertaruhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda ikuti menunjukkan kuatnya iman, semakin Anda menjauh dan mengingkari ada persoalan dalam iman. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Jika kalian sudah berumah tangga kata Allah, jangan wariskan sifat-sifat yang kurang baik pada pasangan. Sungguh, sepanjang bernama manusia, pasti tidak akan sempurna. Karena itulah aku persatukan kata Allah untuk saling menyempurnakan. Jika nanti dalam rumah tangga terdapat kekurangan dalam pasangan, maka kata Allah jangan cepat marah. Boleh jadi di balik kekurangan itu ada hikmah besar untuk menyempurnakan kualitas rumah tangga adinda berdua. Sebagai penutup, dengarlah kisah singkat yang sangat indah ini. Satu kali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, abang kakak, ahli sedekah, ahli jannah semuanya. Saya Mirani Maulida sebagai pengasuh dari gerakan dakwah Hijrah Ekstrim mengajak ayah bunda semuanya untuk menjadi bagian dari program SIDA, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Kenapa kita harus menyelamatkan Indonesia dengan Al-Quran? Karena saat ini begitu Nabi Muhammad SAW saat berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah mendapati bahwa ada banyak makanan dan bahan yang bisa dimasak. Ketika tuntas itu dan siap dihidangkan, beliau menyadari bahwa ternyata Nabi saat itu sedang berpuasa. Beliau mengadu, bermohon ampun kepada Allah. Aku menghidangkan makanan sementara Nabi sedang puasa. Tahukah Anda apa yang disampaikan Rasulullah? Beliau datang, berbisik di telinga Sayyidah Aisyah dengan sangat lembut dan mengatakan, Zauji, ana muftir. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku tidak sedang puasa. Mari nikmati hidangan yang tengah engkau masak itu. Satu sisi yang lain, Sayyidah Aisyah ingin memasak, namun tidak ada bahan di dapurnya. Sedangkan Nabi sedang tidak puasa. Beliau mengadu kepada Allah bermohon ampun. Ya Allah, Nabi tidak puasa, aku tidak punya bahan makanan. Tahukah adinda, Nabi mendatangi beliau, istri tercinta, dibisikkan di telinganya dengan mengatakan, Zauji, ana saim. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku sedang puasa. Anda bisa bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, dijamin surga, dipuji oleh Al-Quran, masih mampu memuliakan istrinya dan pasangannya dalam kemuliaan yang tinggi. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, dan belum turun ayat pujian dalam Al-Quran kepada kita setelah jaminan surga. Karena itulah kita lebih layak untuk menjaga pasangan yang Allah titipkan. Mudah bagi Allah menitipkan ria kepada pria lain, tapi Rian yang diamanahkan, karena Allah mempercayai Rian dapat menjaganya dengan baik, seperti ayahnya almarhum menjaganya, seperti ibunya menyayanginya. Pun demikian, tidak Allah titipkan Rian kepada perempuan lain, tapi kepada Ria, karena Ria dipercaya mampu memberikan kebahagiaan dan pelapis duka yang menghadirkan suka yang mendalam, abadi sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Semoga dapat memberikan jejak yang baik untuk melahirkan kebahagiaan. Semoga rahmat dan ridha Allah mengiringi perjalanan kehidupan adinda berdua. Dan semoga kita semua diberikan pancaran hikmah dan kebaikan serta keberkahan dari pernikahan yang dilangsungkan oleh Rian dan Ria. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.